Halo teman-teman, kembali lagi di podcast tempatnya opini kamu. Nah hari ini kembali lagi sama aku Frisa Tarigan. Dan hari ini aku nggak sendirian nih, hari ini kita rame-rame. Kita mau buka ruang baru nih untuk teman-teman Permata GBKP Tanjung Priok untuk menyampaikan pendapatnya tentang topik hot hari ini, tentang pergaulan remaja. Asik. Bukan aja dong. Oke, sebelum aku mulai nih ngobrol sama teman-teman, aku mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan jeng, sebelum kita mulai, kayaknya kalau kita nggak kenalan dulu nggak asik kali ya. Kita akan kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini, mulai dari Bang William. Ya, namaku William Wahyu Sembiring. Teman-teman kita pasti tahu aku detaser di GBKP Tanjung Priok. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Yosua Aloysius Pinam, biasa dipanggil Yosua. Halo, nama gue Petra. Yosefin Bangun, biasa dipanggil Petra. Halo, nama gue Jaslyn Amelia Kasyana Berguru Singa, biasa dipanggil Jaslyn. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama teman-teman kita yang ada di sini. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang pergaulan remaja. Dimulai dari kata-kata yang paling umum banget nih kita denger nih, gaul. Biasanya kalau remaja-remaja zaman sekarang tuh suka kayak takut kalau misalkan nggak kelihatan keren, nggak kelihatan gaul, nggak kelihatan ngikutin tren yang lagi hits nih di masa-masa ini. Nah, sekarang mungkin aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini satu-satu. Menurut kalian tuh arti dari gaul tuh apa sih, teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Yosua dulu nih, selaku ketua Permata kita nih. Iya. Menurut ketua Permata kita, gaul tuh apa sih, Yos? Gaul ya, kalau misalnya menurut aku sendiri tuh gaul itu ketika kita bisa mengikuti standar anak-anak yang bisa dibilang populer gitu. Nah, jadi kayak misalnya anak-anak yang populer tuh misalnya dia anak-anak yang FOMO gitu, takut banget ketinggalan nih. Misalnya kalau ada tempat-tempat yang viral, harus banget dia datang kayak wah, kayak nggak boleh ketinggalan. Terus kalau misalnya dia tuh pakai bahasanya biasanya bahasa slang atau misalnya bahasa anak jaksel lah ibaratnya kan. Jadi kayak biar kelihatan keren aja gitu. Itu gaul menurut aku sendiri ya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan lo sendiri kayak gitu nggak sih, Yos? In real life gitu? Enggak ya. Enggak Oh, sih. enggak. Oke. Tapi teman-teman yang mungkin teman nama Yosua bisa komen juga ya, kira-kira dia kayak gitu apa enggak ya? Komen di bawah, jangan lupa. Kalau misalkan dari Petra sendiri, gaul tuh apa sih, Pet? Mungkin dari definisinya Yosua itu udah lengkap banget kali ya. Paling gaulnya itu bisa dalam bentuk pakaian, bahasa, jadi apapun yang kita kenakan tuh biasanya itulah yang masuk dalam kategori gaul sesuai dengan apa yang kita pakaikan dan apa yang kita ucapkan. Emang kalau pakaian gaul tuh gimana sih, Pet? Yang agak kurang bahan ya. Buka gitu biasanya Oh, kita. crop tee gitu, yang seksi gitu ya. Pakai kayak gitu. Oke, kalau misalkan menurut Bang William nih, apa nih Bang gaul? Abang dulu kan mungkin sebelum jadi di Taser kan pernah muda lah ya. Sekarang juga masih muda, masih ganteng. Gaul tuh gimana sih, Bang? Jadi kalau tadi teman-teman lihat point of view-nya dari hal seperti itu, aku mau lihat point of view-nya dari arti katanya dulu gitu kan. Okay. Kalau gaul itu sendiri di KBBI biasa diterjemahin ya berteman. Jadi gua sama lu semua di sini ya kita berteman, kita bergaul. Nah, kenapa lama-lama kata gaul ini konotasinya jadi negatif karena dibawa dengan nuansa atau suasana orang-orang yang menganggap bahwa ya populer itu gaul. Bajunya begini gaul, kalau minum-minum ngerokok gaul. Padahal ketika gua sama teman gua nyelesain satu project gitu mungkin, itu gua gaul. Jadi kalau nanti ditanya, jadi detaser gaul nggak? Ya gua jawab gua gaul, karena gua berteman dengan orang lain. Karena nggak ada manusia yang sebenarnya nggak bergaul, nggak berteman. Nah, itu mungkin permulaan dari gua. Oke, kalau dari Jaslyn sendiri nih sebagai penutup definisi gaul menurut kamu apa, Jas? Tadi aku mau jawab yang seperti Bang William ya, yang di KBBI. Ini teman-teman. Cuman mungkin gaulnya itu lebih ke kita yang berteman, cuman kita ngikutin zaman gitu loh, yang kayak perkembangan zaman, yang kayak Bang Yos tadi bilang dari KPTA juga, itu sih. Berarti kayak rambut kayak gini tuh perkembangan zaman juga. Iya, gaul. Khusus loh untuk syuting hari ini dia cat rambut kemarin malam. New hair.
Tapi aku sepakat sama Bang William. Jadi kalau aku juga melihat gaul itu tuh sebenarnya lebih ke konsep kita berteman. Jadi gaul itu tuh kayak kita tuh bergaul sama banyak orang, bisa bergaul juga di beberapa lingkungan yang berbeda-beda, kayak adaptasi gitu juga lah ya Bang, berarti. Oke. Nah, tadi kita udah bahas di definisi gaul nih. Tadi kan udah dibilang tuh gaul tuh kalau misalnya dia pakai bajunya tuh yang kayak bukan kurang banget, mungkin seksi, terus pergi ke tempat-tempat hits, nyobain apa yang lagi viral dia ke situ, terus misalnya pakai penggunaan bahasa yang slang atau kayak bahasa jaksa kayak which is, literally gitu kan. Nah kalau misalkan dari perspektif kalian sendiri nih yang udah nyebutin contoh-contoh definisi gaul tadi, aku mau nanya deh, kalau misalkan menurut Jason kamu tuh dengan kayak gini tuh udah gaul belum sih? Termasuk gaul nggak sih? Enggak banget sih. Ini belum gaul nih, udah cat rambut ya gitu nggak belum gaul? Ya mungkin Bajunya kan hits banget tuh, pakai outer yang kayak baseball gitu kan, bukannya gaul banget. mungkin kalau penampilan orang bilang aku gaul ya. Tapi aku enggak banget sih, aku enggak yang ngikutin kayak misalkan ada hidden gem gitu-gitu kan, itu gaul juga kan. Aku enggak yang kayak gitu banget sih, tapi cukup gaul. Kalau yang hidden gem kan, tapi kalau yang udah tahu tempat-tempatnya kau pasti selalu datang kan, event-event yang kayak wow gitu, kamu pasti pingin datang kan? Iya dong. Atau kayak paling cuma ini doang sih, kayak penasaran kayak tempat-tempat yang lagi tren anak gaul ini kayak gimana, pengen kesana, cuman enggak yang kayak sepengen itu. Emang nongkrongnya di mana sih, Jess? Tuh, ada audiens sana ini, emang Jason nongkrongnya di mana nih kata audiens nih? Tanya kalau yang sering main bareng aku ya. Kalau gitu lebih baik tidak dijawab ya, karena itu merusak nama baik kita ya. Kalau misalnya Petra sendiri, lu ngerasa lo gaul nggak sih, Pet? Kalau gue dari definisinya Bang William, gue termasuk dari gaul yang menurut Bang William. Tapi kalau menurut Joshua kayak gue belum masuk. Oh, jadi gaulnya yang lebih Definisinya positif gaul ya, definisinya ya. Ya, betul. Jadi temennya banyak, Petra? Ya, kalau menurut gue temen gue banyak, nggak tahu yang lain yang anggap gue temenan. Sedih banget. Oke, kalau misalnya Yosua sendiri, kayaknya kalau dari Instagramnya Yosua tuh aku sering lihat banget dia tuh ngepost makanan yang lagi hits. Terus dia selalu ngikutin OOTD yang lagi hits. Itu kayak gaul banget deh, Yos. Enggak, sebenarnya kalau misalnya dibilang gaul, mungkin gaul secara suka ngobrol sama orang gitu-gitu. Cuman kalau misalnya nyobain tempat itu sih lebih ke experience-nya sih, bukan karena ngerasa pengen gaul gitu, kayak penasaran aja gitu, pengen nyobain ini nih, kok kayaknya belum pernah gitu, jadi biar ada pengalaman aja. Oke, jawabannya bagus banget ya. Kalau Bang William sendiri tadi udah ngejawab ya, Bang William ngerasa dirinya udah gaul karena punya banyak relasi, punya banyak teman. Nah, kalau misalkan nih, kita kan udah ngomongin tentang pergaulan nih. Nah, pergaulan itu kan ada pergaulan yang baik maupun pergaulan yang buruk. Itu kan tergantung bagaimana cara pandang kita menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, kalau misalkan menurut Bang William nih, pergaulan bebas tuh gimana sih Bang, pandangan Abang tentang pergaulan bebas tuh? Apakah pergaulan bebas itu selamanya selalu buruk, atau pergaulan bebas itu juga bisa memberikan dampak yang oke gitu buat kita? Ya, jadi tadi kita udah sama-sama ngerti lah gitu ya kata gaul, baik dari sisi positif maupun dari sisi yang agak konotasi negatif. Nah, kalau kita berbicara tentang pergaulan bebas, ini balik lagi point of view-ku gitu ya. Ini pasti kita selalu berbicara tentang hal-hal yang tidak baik gitu. Karena mau gimana pun dikatakan sesuatu yang benar-benar bebas, tidak terkontrol, itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, aku punya satu definisi baru gitu ya. Selama ini kita menganggap dosa itu seperti apa gitu. Padahal kalau aku mau definisi ulang gitu kan, dosa itu apa sih sebenarnya? Jadi aku punya definisi baru, dosa itu adalah ketika kebebasanmu tidak disertai dengan pengendalian diri. Jadi kita itu bebas ngelakuin apapun, tapi ketika tidak ada pengendalian diri, nah itu kita bisa jatuh ke dalam yang namanya pergaulan bebas. Ya, seks bebas, narkoba, alkohol sampai mabuk-mabukan. Kalau alkohol seloki satu loki ya it's okay gitu kan. Ini kalau sudah sampai berlebihan ya pasti ada dampak nanti gitu. Jadi itu menurutku. Oke, kalau misalkan menurut Petra, pergaulan bebas tuh gimana sih, Pet, pandangan lo? Atau mungkin selain pandangan, atau lo merasa kayaknya gue ada di situ deh? Sejujurnya gue juga bingung ya kenapa gue diajak ke sini. Lo sebebas itu, apalagi dengan orang tua yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya menurut gue pergaulan bebas itu
Sebenarnya kalau menurut gue karena belum nyoba ya, kayak menarik, asik gitu ya. Gimana sih? Tapi agak bener Kak, ya, kalau yang udah kebablasan kan jadinya nggak baik ya. Tapi kalau nyoba yang sedikit-sedikit gitu, ya sedikit bebas jadinya itu menurut gue ya nggak apa-apa sih menurut gue gitu. Jadi- kayak apa sih? Jadi maksudnya kalau misalnya cuman baru coba-coba sedikit-sedikit pergaulan bebas itu nggak apa-apa buat lo. Tapi yang udah berlebihan itu yang bahaya. Menurut Kak Bang William sih gue sih. Oke. Jadi udah coba belum yang sedikit-sedikit itu? Teori udah. Just sikat, ajak prakteknya. Kalau praktek nunggu diajak gitu ya. Kalau Yosua sendiri, menurut pandangan lo tentang pergaulan bebas apa Yos? Dari kacamata lo nih. Kalau misalnya dari pergaulan bebas, Jangan ikutin kata-katanya Bang William ya, tolong ya. Tolong dong. Ya point of view lu nih. Point of view lo dong, jangan biar terlihat baik terus lo jadinya tidak menampilkan Negatif ya dong. apa adanya. Iya. Kami ya kasih. Iya. Jangan gara-gara deket gua jadi ini keluarin Tadi Yos, harus salah, keluarin. harus tadi jangan tanya Bang William dulu ya. Jadinya iya. Iya, harus. Baik-baik ya. Ya udah sekarang yang jujur lah Yos. Pergaulan bebas menurut lo gimana? Gak apa-apa kok. kalau misalnya menurut aku ya, gue. Tapi kan kita berusaha gaul kan. Kalau menurut gue sendiri sih pergaulan bebas tuh sebenarnya nggak apa-apa asal masih tahu batasan gitu, karena kan setiap pergaulan kan ada batasan-batasan yang boleh dilakukan dan nggak boleh yang menyimpang banget gitu kan. Selama kita masih di ambang batasnya itu, atau misalnya masih yang ibaratnya nyoba tapi nggak sampai ketagihan atau misalnya sampai itu, ya masih wajar sih menurutku, masih normal di era yang sekarang gini gitu. Oke, jadi pergaulan bebas nggak apa-apa asal nggak ketagihan. Tapi sejauh ini ketagihan nggak Yos? Ya. Oh enggak ketagihan berarti udah coba. Itu poinnya Seloki temen-temen dua, ya. seloki dua loki aja. Yosua dibilang sebotol 2 botol. Aqua maksudnya teman-teman ya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut Jesslyn nih, Jess kan yang paling muda nih di sini nih, mungkin yang masih menerka-nerka ya pergaulan yang sehat tuh gimana gitu. Nah, kamu nih sebagai yang paling muda dari di antara kita semua nih, menurut kamu pergaulan bebas di usia kamu tuh kayak gimana sih, Jess? Kita bikin tahu juga nih. Ada baik gak baiknya ya menurut aku. Mungkin gak baiknya itu kalau kita nggak nge-setup boundaries. Asik. Batasan. Kita nggak ngasih batasan gitu loh ke diri kita. Mungkin kita kalau bergaul itu kan baik ya, kita nambah relasi, berteman dengan banyak orang. Kalau emang teman-teman kita yang nakal, ya karena kita yang udah ngasih diri kita ngasih peraturan ke diri kita sendiri, kayak mungkin teman-teman kita ke klub nih kan, kayak ya udah kita ikut, cuman kita nggak yang kayak mereka, mungkin mereka mau mabok atau hal lain di luar dari itu semua, ya itu urusan mereka. Kalau aku cuman misalkan nih, kayak misalkan ya kayak ikut, cuma mungkin kayak kita pengen denger musiknya aja, kayak duduk-duduk aja. Oh, udah gitu aja. Gitu ya. Iya, contohnya gitu, batasan-batasan diri sih sebenarnya. Oke, jadi kalau aku tangkap berarti sebenarnya bebas atau enggaknya pergaulan itu dan baik atau buruk itu tergantung diri kita, bagaimana kita membatasi diri ya. Nah, kalau misalkan nih menurut lo nih Pet ya, seberapa penting sih pergaulan dalam hidup lo? Seberapa penting sih lo membangun relasi sama orang lain? Seberapa penting sih lo tuh bergaul sama teman-teman lo untuk kehidupan lo sendiri tuh dampaknya apa sih? Sepenting apa sih? Untuk pergaulan sampai saat ini gue capai ya, gue dapet banyak wawasan, walaupun itu tergantung dari diri kita sendiri mau ngambil wawasan yang positif atau yang negatif. Tapi kalau misalnya gue pribadi yang anaknya nggak bisa sendiri, jadi pergaulan itu sangat penting dalam hidup gue, baik positif atau negatif ya. Negatif untuk belajar, positif juga untuk belajar, tapi bisa jadi bahan batasan kita untuk kedepannya gitu. Oh, jadi sumber pembelajaran. Jadi kayak lo nggak perlu mengalami langsung, tapi kan lo punya teman-teman yang udah mengalami, lo bisa belajar dari pengalaman mereka gitu ya. Oke, nice. Kalau menurut lo Yos gimana? Seberapa penting sih pergaulan? Soalnya kayaknya gue liat-liat nih Yosua dari kita semua kayak paling banyak nih temennya nih. Tersebar di seluruh Runggun soalnya. Kalau misalnya menurut gue sih, apa tadi Ini natural teman-teman. It's okay. Ayo. Baru dipuji ya, punya banyak teman di semua Runggun langsung salting. Seberapa penting buat lo bergaul itu Yos? Kalau misalnya menurut gue sendiri sih penting banget sih, karena kan punya relasi yang banyak juga
bagus dan akan berguna juga ke depannya gitu kan, entah untuk pekerjaan, entah untuk segala macam gitu kan, karena kita hidup juga pasti berdampingan dan selalu beriringan juga kan sama relasinya juga. Terus dari relasi itu juga kita bisa membentuk karakter kita juga nih, kita mau jadi orang yang seperti apa sih, kita mau ngikut ke arah yang mana sih gitu sih kalau dari gue sendiri. Oke, jadi kalau misalnya karena pergaulan itu menurut lo tuh penting banget, berarti lo selama lo bergaul sama teman-teman lo, berarti lo juga ngasih effort dong ya ke mereka. Iya. Nah, contohnya tuh gimana sih effort lo tunjukkan untuk bergaul sama teman-teman lo, kan penting tuh menurut lo tuh. Apa kayak lo memberikan waktu lo, atau lo kayak berusaha selalu ada buat mereka, itu kan juga suatu effort untuk menunjukkan bahwa lo tuh nggak cuma bergaul, tapi ketika lo orang-orang bergaul sama lo tuh mereka menemukan pergaulan yang berkualitas gitu maksudnya. Oke. Paham. Gak direspon. Oke, berarti Yosua cukup effort lah ya untuk bergaul karena penting. Kita anggap seperti itu. Nah, kalau misalkan buat Jaslyn, seberapa penting Jas pergaulan menurut lo, apalagi sekarang kan lo baru masuk kampus ya, lingkungan baru nih. Berarti kan ini penting banget ya yang namanya bergaul. Gimana tuh Jas? Penting banget sih buat aku, apalagi aku masih dini banget ya. banyak belajar ke orang-orang yang lebih dewasa dan tambah wawasan aku juga. Ini apa namanya, networking, menjalin relasi dalam menjalin relasi dalam lingkungan sosial penting banget. Jadi aku bisa tahu pengalaman orang. Jadi aku tuh kayak bisa kayak kedepannya aku bisa belajar juga kan dari mereka. Oh, pengalaman dia kayak gini, oh gue kayaknya jangan kayak gini dan nanti kayak iya nih. Penting banget bergaul guys. Social butterfly. Oh, jadi social butterfly ya, di mana-mana ada temennya ya. Tapi selama ini kamu kalau misalkan lagi bergaul gitu, Jess, ada hambatan nggak sih, Jess? Ada sih. Aku ada sih. Awal aku cerita kali ya. Iya, boleh coba sharing. Awal masuk kampus tuh aku kayak ini banget ya. Aduh, gue kayaknya lagi di fase yang kehabisan energi banget nih untuk bergaul sama orang-orang, apalagi gue di masuk ke lingkungan orang-orang itu tuh udah punya circle-nya masing-masing, karena gue nggak ikut ke tahapan-tahapan ospek sebelumnya gitu lah, karena daftar akhir kan. Jadi tuh berambat banget sih buat gue. Cuman gue seiring berjalan waktu ya belajar gitu loh, kayak coba menyesuaikan diri aja. Oh, cara mereka main kayak gini, oke gue ikutin, supaya kita kayak punya temen belajar aja sih sebenarnya. Kalau di kuliah aku sekarang, aku mikirnya buat teman belajar aja sih, nggak yang terlalu dekat banget gitu. Itu sih hambatan aku yang kemarin waktu ke kampus. Oke, berarti penting ya, berarti buat kamu networking, belajar kamu ya. Nah, kalau misalkan menurut Bang William sendiri nih, seberapa penting sih pergaulan menurut Bang William, dan pergaulan yang seperti apa sih Bang sebenarnya yang ada di firman Tuhan tuh? Contohnya mungkin, atau kayak tips and triknya dari Alkitab untuk kita bisa bergaul gitu, membangun networking. Jadi ini terakhir ya? Iya, Jadi biar aman, biar temen-temennya nggak nyontek jawabannya bagus-bagus. Nanti mereka semua point of view-nya ala-ala pendeta lagi, nggak bisa itu. Kita kesini mau merusak citra mereka ya? Enggak. Ya, jadi menurut gue juga pergaulan itu adalah hal yang sangat penting gitu. Gue berada sekarang di sini dengan apa yang udah gue capai, beberapa capaian, itu pun karena interaksi dan pertemanan gue yang coba gue bangun dari dulu. Jadi dulu ada istilah tuh ya, waktu baru masuk kampus. Tempat lu ngekos, karena gue ngekos gitu ya, anak rantau, itu akan menentukan kehidupan kampus lu nanti. Ketika lu nanti di tempat kos lu itu adalah orang-orang yang memang punya visi, tujuan baik gitu ya untuk pendidikan kedepannya, itu akan mempengaruhi lu. Tapi ketika memang orang-orang yang ada di sekitar lu, baik ngekos atau teman-teman lu, itu adalah orang-orang yang santai, bukan gak lulus ya, tapi santai, 5 tahun, 6 tahun baru lulus, itu akan juga mempengaruhi lu. Jadi menurut gua lingkungan itu memang menjadi salah satu faktor penentu bagaimana kualitas pergaulan, kualitas diri kita, apakah kita yang nanti mengikuti mereka atau mereka yang akan mengikuti kita. Nah, kalau dalam Alkitab, salah satu orang yang menurut gua bisa menjadi contoh adalah yaitu Daniel. Ya, kita ingat ya di dalam perjanjian lama bagaimana Daniel dan 3 orang temannya itu mereka bisa hidup berteman
walaupun di sekitar lingkungannya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dipaksa untuk melakukan perbuatan jahat, mereka dipaksa untuk makan makanan haram, tapi mereka tetap teguh. Kenapa? Pengendalian diri, tadi kita sudah bahas di depan kan, dan juga lingkungan yang bisa mengkeep mereka supaya mereka tahu batasan diri mereka. Jadi itu menurutku. Oke, berarti yang penting tuh kita punya prinsip juga kali ya Bang dalam Betul bergaul sekali. ya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak sesuai prinsip kita nggak usah ikutin. Setuju. Oke, nah teman-teman, aku tuh ini tuh kita udah pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Nah, kalau aku sendiri pribadi bisa membuat satu kesimpulan bahwa sebenarnya pergaulan itu adalah hal yang sangat penting ya untuk zaman sekarang karena itu membangun networking, bikin kita punya pengalaman tanpa harus kita mengalami langsung tuh kejadiannya. Dan yang paling penting adalah pengendalian diri dan berprinsip. Jadi kalau misalkan memang itu hal menurut kita tuh nggak sesuai prinsip kita atau misalkan secara akal kita menurut kita tuh kayak ini kayaknya gue nggak bisa deh ngelakuin ini udah nggak sewajarnya deh buat gue. Berarti kita harus tahan ya Bang. Betul. Kita nggak usah terlalu FOMO lah ya sama apa yang Iya. lagi tren sekarang ya. Karena nggak semua hal yang trendy itu adalah hal yang kita butuhkan ya. Asik. Tepuk tangan dong. Mikir tuh tadi. Oke guys, nah karena kita udah di penghujung acara, tapi jangan sedih nih, kita masih bisa lagi nih ngobrol sama teman-teman yang ada di sini di episode podcast selanjutnya. Nah episode selanjutnya kita tuh bakal ngupas yang lebih dalam lagi soal pergaulan. Tadi kita udah bahas nih definisi pergaulan, terus sampai teman-teman waktu bergaul, terus pergaulan bebas itu apa. Nah di episode selanjutnya kita bakal ngupas tentang apa sih yang boleh dan nggak boleh dalam bergaul. Ini akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kita akan breakdown nih anak-anak apa aja sih kira-kira yang udah pernah teman-teman kita lakuin. Kalau aku sih nggak pernah ngelakuin itu, makanya aku jadi hostnya. Percaya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ikutin terus setiap episode podcast. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.